Cerita kisah nyata misteri kali ini adalah pengalaman Andre, seorang pemuda usia 30-an tahun yang tinggal di kota Jogja. Andre ini pernah punya pengalaman diikuti sosok tak kasat mata selama kurang lebih 6 tahun. Sosok tak kasat mata ini perempuan. Siapa sosok tak kasat mata yang mengikuti Andre itu? Kenapa sosok tak kasat mata itu mengikuti Andre sampai 6 tahun lamanya? Dan bagaimana Andre bisa terbebas dari sosok tak kasat mata itu? Tonton video ini sampai selesai, karena di video ini ada jawabannya. Dan subscribe channel Arfi Jowo ini, karena Anda akan rugi kalau ketinggalan update video-video kisah misteri atau horor yang seru dari Arfi Jowo. Oke, kita ketemu lagi di video cerita kisah nyata misteri channel Arfi Jowo. Semoga Anda tetap bahagia dan tetap sehat selalu. Awal cerita ini bermula di tahun 2006. Saat itu, Andre masih kelas 3 SMA negeri di Jogja. Andre ini murid yang biasa-biasa saja, bukan murid paling cerdas, bukan murid paling bandel, dan bukan murid paling ganteng. Ya biasa-biasa saja. Walaupun Andre ini murid yang biasa-biasa saja, tapi beberapa murid perempuan di sekolahnya tertarik pada Andre, termasuk beberapa adik kelasnya. Di antara adik kelas yang paling ngefans dengan Andre adalah Vina, murid perempuan kelas 2. Vina namanya. Waktu jam istirahat, seringkali Vina sengaja lewat depan kelas Andre untuk bisa sekedar menyapa dan nitip salam untuk Andre lewat teman sekelas Andre. Hampir setiap kali Andre ekskul atau ekstrakurikuler basket, Vina ada di pinggir lapangan untuk menonton dan menyemangati Andre saat latihan basket. Beberapa kali, Vina pernah ketahuan memotret Andre dengan kamera pocket saat latihan basket. Sebetulnya, Andre tahu bahwa Vina ngefans dengannya, tapi Andre cuek-cuek saja, karena saat itu Andre sudah punya pacar di sekolah itu. Vina sepertinya tahu Andre sudah punya pacar. Dia tidak pernah mengungkapkan perasaan ke Andre. Tapi, Vina masih sangat setia sebagai penggemar rahasia Andre. Cukup lama Vina jadi penggemar rahasia Andre. Dari awal Andre kelas 3 SMA, sampai menjelang Andre ujian nasional atau UN. Di suatu ketika saat upacara bendera hari Senin, kepala sekolah SMA tersebut menyampaikan pengumuman. Ada berita duka bagi sekolah tersebut. Sehari sebelumnya, salah satu siswi SMA mereka meninggal dunia dalam kecelakaan motor. Kepala sekolah kemudian memimpin doa bersama untuk siswi tersebut. Saat upacara bendera hari Senin tersebut, Andre memperhatikan pengumuman kepala sekolah dan ikut berdoa untuk meninggalnya murid tersebut. Andre melakukan kegiatan sekolah sehari-hari seperti biasa. Tapi setelah beberapa hari, Andre menyadari ada sesuatu yang berbeda. Berhari-hari Andre merasakan ada yang tidak seperti biasanya. Vina tidak pernah menitip salam lagi ke teman sekelas Andre. Vina tidak pernah terlihat saat Andre latihan basket ataupun di jam istirahat. Kemana Vina beberapa hari ini tidak nampak? Apa Vina sakit dan tidak berangkat sekolah? Atau dia sudah bukan penggemar rahasia Andre? Beberapa hari ini Andre melihat Reni, sahabat Vina, sendirian saja. Padahal biasanya di sekolah mereka hampir selalu terlihat berduaan. Andre mulai merasa ada yang tidak beres. Kemana Vina menghilang? Mulai muncul pertanyaan di benak Andre. Waktu itu saat upacara, kepala sekolah mengumumkan murid meninggal karena kecelakaan. Jangan-jangan murid yang meninggal itu adalah Vina. Pikiran jelek itu tiba-tiba terlintas di otaknya. Andre kemudian menyempatkan datang ke ruangan kelas Vina untuk mencari Reni, sahabat Vina. Saat menemui Reni di depan kelasnya untuk menanyakan keberadaan Vina, dia tidak menjawab. Dia menangis dan berlari masuk ke dalam ruangan kelas.
Dari beberapa teman sekelas Reni, Andre akhirnya mendapatkan kejelasan itu. Ternyata itu sungguhan. Murid yang diumumkan meninggal karena kecelakaan, memang benar itu adalah Vina. Ternyata itu sebabnya Vina tidak terlihat selama berhari-hari ini, karena Vina sudah meninggal. Saat upacara hari Senin beberapa waktu yang lalu, kepala sekolah menyebutkan nama panjang Vina, dan Andre memang tidak tahu nama panjangnya. Vina memang tidak pernah jadi orang spesial untuk Andre, tapi kepergian seseorang yang kita kenal tetaplah membuat kita merasa ada yang hilang. Waktu berjalan, Andre menjalani hari-hari yang normal. 6 tahun kemudian, tahun 2012, Andre sudah di tahun-tahun terakhir kuliahnya. Usia Andre sudah hampir 24 tahun. Dalam dunia asmara, sejak 2006 sampai 2012, Andre seringkali berganti-ganti pacar. Hampir tidak pernah menjalani pacaran lebih dari 6 bulan. Awalnya Andre tidak merasa ada yang aneh dengan pacaran tidak pernah lama tersebut. Dipikirnya hal itu biasa saja dalam proses pacaran. Hingga suatu saat, Andre bertemu dengan orang misterius. Seorang pria yang menghampiri ketika Andre di warung makan. Pak Bowo nama orang misterius itu. Pak Bowo ini sama seperti Andre, sedang makan siang di warung Padang langganan. Tidak pernah kenal sebelumnya, dan dia menghampiri Andre saat itu. Pak Bowo lalu menanyakan beberapa pertanyaan yang membuat Andre kebingungan. Pak Bowo bertanya ke Andre, "Apa kamu kenal dengan sosok perempuan berambut ikal, tinggi kira-kira 155 cm, dan berseragam SMA?" Andre menjawab, "Saya kesini sendiri saja, Pak. Siapa yang Bapak maksud ya? Saya nggak paham dengan orang yang Bapak maksud." "Saya juga tidak tahu sosok perempuan ini siapa. Tapi sosok perempuan ini mengamati kamu dari tadi." "Perempuan yang mana, Pak?" "Sosok perempuan. Saya nggak bilang dia orang perempuan. Sosok perempuan." "Gimana maksudnya, Pak? Saya kok makin nggak paham." "Dia bukan manusia. Dia sosok tak kasat mata. Dan saya mengira kamu mengenal dia, karena sedari tadi dia mengamati kamu dari seberang jalan. Sosok perempuan ini memakai seragam SMA. Apa kamu punya saudara, pacar atau teman yang meninggal dunia saat masih SMA?" "Saya masih belum paham, Pak. Sepertinya nggak ada yang Bapak tanyakan barusan." "Saya rasa dia mengikuti kamu. Entah sejak kapan. Sepertinya dia mengenal kamu, tapi dia tidak mau kamu tahu keberadaannya. Dia sembunyi dari tadi." "Ya sudah, kamu ingat-ingat saja semua yang saya sampaikan tadi. Saya menduga ada urusan yang belum selesai antara kamu dengan sosok tak kasat mata itu." Pak Bowo lalu berpamitan dan pergi dari warung itu dengan sepeda motor. Andre termenung sendirian di sana. Andre terdiam. Dia berkata dalam hati, "Pak Bowo ini orang baru dikenal. Bisa saja dia mengarang cerita, atau bisa juga orang tidak waras. Tapi gimana kalau ternyata Pak Bowo ini tidak mengarang, dan omongannya tadi memang sungguhan?" Beberapa hari setelah itu, Andre menjadi susah tidur malam. Seringkali dia baru bisa tidur di atas jam 2 dini hari. Dia teringat terus percakapan dengan Pak Bowo. Andre menjadi penasaran dengan ucapan Pak Bowo tentang sosok tak kasat mata tersebut, yang katanya berseragam SMA dan sering mengamati Andre. Malam itu, jam 1.20 dini hari, Andre masih terjaga dan duduk sendirian di kursi di teras rumahnya. Suasana sangat sepi. Entah kenapa, malam itu Andre merasa suasana sedikit berbeda. Beberapa kali Andre merasa merinding, seperti ada yang mengamatinya di kejauhan. Pandangan mata Andre seolah ditarik untuk memperhatikan ke arah pagar rumahnya. Dia berusaha mempertajam indera penglihatannya supaya bisa melihat lebih jelas di kegelapan. Di sudut kanan pagar rumahnya, cahaya sedikit gelap, walaupun kurang jelas terlihat. Namun Andre tahu ada seseorang atau satu sosok di sana.
Sejenak Andre memejamkan mata, membiasakan melihat dalam gelap dan membuka matanya lagi, lalu mengamati dengan cermat sudut kanan pagar rumahnya. Tiba-tiba Andre terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ternyata benar, ada sosok yang sedari tadi memperhatikan dari sudut kanan pagar rumahnya. Posisi Andre di kursi teras dengan pagar rumahnya berjarak sekitar 6 meter. Dan walaupun cahaya sedikit gelap, Andre merasa sangat yakin dengan apa yang dilihatnya baru saja. Andre mengenali wajah sosok itu. Dan sekejap itu juga, sosok itu berkelebat dan menghilang. Tapi Andre sudah sempat melihatnya. Andre termenung, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ucapan Pak Bowo beberapa hari lalu ternyata sungguhan. Ciri-ciri sosok itu persis seperti yang Pak Bowo pernah bilang. Sosok perempuan, tinggi sekitar 155 cm, rambut ikal, dan berseragam SMA. Dan Andre mengenal wajah sosok itu. Itu wajah Vina. Dan Vina sudah meninggal 6 tahun yang lalu karena kecelakaan. Andre terdiam beberapa saat. 6 tahun berlalu sejak Vina meninggal karena kecelakaan. Dan sejak itu pula, Vina masih di sekitarnya ternyata. Andre mengingat masa-masa SMA-nya dulu. Vina adalah penggemar rahasianya, dan setelah dia meninggal, hal itu tetap dilakukannya. Selama ini, selama 6 tahun, Vina selalu mengikuti dan mengamatinya. Tapi Andre tak pernah menyadari hal itu sebelumnya. Keesokan harinya, Andre berangkat dari rumah lebih pagi dari biasanya. Jam 8 pagi dia sudah di jalan dengan sepeda motornya. Tujuannya pagi itu, mencari alamat rumah Vina melalui database di SMA-nya dulu. Setelah menunggu cukup lama di depan ruang tata usaha SMA-nya, akhirnya Andre berhasil mendapatkan alamat rumah Vina. Sekitar 30 menit perjalanan ke sana. 35 menit kemudian, Andre sampai di depan rumah itu. Andre menekan bel yang berada di samping pagar rumah itu. Ada jawaban dari dalam rumah. Seorang ibu usia 50-an tahun keluar dari rumah itu dan mendekat ke arah Andre. Mau cari siapa ya, Mas? Apa betul ini rumah almarhumah Vina? Ya betul, Vina anak saya. Mas ini siapa ya? Nama saya Andre. Saya dulu satu sekolah dengan almarhumah Vina. Ada perlu apa ya Mas datang ke sini? Saya ingin menanyakan di mana makam Vina. Saya ingin kirim doa untuk Vina. Nama kamu Andre? Dulu kamu kakak kelas Vina? Iya betul. Kok ibu tahu? Mari, ikut saya Mas. Andre berjalan di belakang ibu itu. Di depan pintu sebuah kamar, mereka berhenti. Kamar ini adalah kamar Vina. Sejak dia meninggal, kamar ini kami biarkan kosong. Barang-barang di kamar ini masih sama posisinya dengan 6 tahun lalu. Sesekali saja kamar ini dibersihkan debu-debunya. Silahkan masuk. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Dulu beberapa kali Vina curhat ke saya tentang kamu. Andre melihat ke sekeliling ruangan kamar. Pandangannya tiba-tiba terhenti pada salah satu sudut tembok kamar, persis di atas meja belajar. Andre mendekat ke arah tembok itu. Di sana ada 6 buah foto ditempel dengan rapi, dan dia mengenali foto itu. Foto-foto Andre saat latihan basket semasa SMA dulu. Dulu Vina memotret kamu saat latihan basket. Selain pernah curhat ke saya, Vina juga sering curhat ke diary ini. Kamu boleh lihat diary ini. Andre lalu meraih buku diary itu. Perlahan dibukanya lembar halaman diary itu. Andre lalu membaca tulisan-tulisan Vina di diary itu. Dalam diary itu, hampir semua momen pertemuan Vina dengan Andre di sekolah tertulis di sana. Semua curhatan Vina tentang Andre ada di sana. Mari, kita ke ruang tamu lagi. Kita lanjutkan ngobrol di sana saja.
Sudah 6 tahun Vina meninggal. Ada apa kamu tiba-tiba datang ke sini dan ingin tahu makam Vina? Apa ada sesuatu? Saya hanya ingin kirim doa untuk dia, Bu. Apa Vina pernah mendatangi kamu? Kalau iya, Ibu minta maaf. Sepertinya Vina memang belum benar-benar pergi. Belum benar-benar pergi? Maksudnya gimana, Bu? Setelah Vina meninggal, pintu kamarnya selalu kami kunci. Tapi di hari-hari tertentu seringkali terdengar suara tangisan Vina dari dalam kamarnya. Saya bersiap-siap sebentar. Nanti saya antarkan ke makam Vina. Tidak jauh, sekitar 5 menit dari sini dengan sepeda motor. Mungkin kehadiran kamu di makam Vina bisa membuat dia lebih tenang di sana. Sementara ibu itu bersiap-siap, Andre terdiam di kursi ruang tamu. Pandangan mata Andre mengarah ke pintu rumah yang terbuka. Sosok Vina berkelebat. Saat di rumah Vina, Andre baru menyadari bahwa Vina benar-benar menganggap dirinya orang spesial. Dan benar kata Pak Bowo, ada urusan yang belum selesai. Beberapa menit kemudian Andre dan ibunya Vina beranjak menuju makam Vina. Tidak jauh lokasinya. Dan lagi-lagi Andre melihat sosok Vina di sana. Sosok Vina berdiri di bawah pohon besar, sekitar 10 meter dari batu nisan Vina, tempat Andre berdiri saat ini. Kali ini Andre bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Sosok Vina kali ini tidak pergi. Biasanya setiap kali Andre mengetahui keberadaan persembunyiannya, dia selalu pergi. Tapi tidak kali ini. Dia ada di sana dan mengamati dari kejauhan. Andre lalu jongkok dan mulai membaca beberapa doa di depan batu nisan Vina. Selesai membaca doa, Andre lalu mengucapkan beberapa kalimat. Vina, aku datang ke sini untuk kamu dan juga keluargamu. Beristirahatlah dengan tenang di sana. Duniaku sudah beda dengan duniamu. Kamu harus kembali ke duniamu, karena semua urusan kamu di duniaku sudah selesai. Pulanglah ke duniamu dengan tenang. Urusanmu sudah selesai. Setelah selesai mengirim doa untuk Vina, Andre berpamitan pada ibunya Vina dan beranjak meninggalkan pemakaman tersebut. Sebelum pergi dari area pemakaman, Andre menengok ke tempat sosok Vina berdiri tadi. Dia sudah tidak ada di sana. Setelah itu Andre menjalani hari seperti biasa, dan sosok Vina tak pernah terlihat lagi. Kok saya bisa yakin sosok Vina tidak pernah menampakkan diri lagi? Karena sebetulnya cerita ini adalah pengalaman saya sendiri. Dalam cerita ini saya sengaja menyamarkan identitas saya sebagai Andre. Anda punya pengalaman yang mirip dengan cerita ini? Atau Anda punya pesan dan saran untuk channel Arfi Jowo? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Tonton juga video-video misteri dan horor lainnya di channel Arfi Jowo ini. Ada juga video-video mengenai budaya Jawa. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan subscribe channel Arfi Jowo ini supaya Anda dapat pemberitahuan ketika ada video-video terbaru atau update terbaru dari channel Arfi Jowo. Satu pesan lagi dari saya, Wong Jowo, ojo ilang Jowo nih. Terima kasih.